Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elang Bela Negara. Saya di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah pemberian nama yang berasal dari bahasa Latin computer yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Dikutip dari pengertian komputer, menurut salah satu ahli yaitu Donald Alexander, komputer diartikan sebuah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat yang dengan otomatis menerima, menyimpan dan memproses data input yang selanjutnya akan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan. Lalu selanjutnya saya akan membahas penemu komputer pertama. Sebelum melangkah ke sejarah perkembangan komputer, Anda juga harus tahu siapa penemu komputer pertama kali. Penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuat berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang ada pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan utama, yaitu sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, dari generasi pertama dari tahun 1941 sampai 1959. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, pada tahun 1941, Jerman menciptakan sebuah komputer yang bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, sekutu Inggris pada tahun 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga kepemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran, walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan, karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Selanjutnya ada generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang berisiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, UNIVAC 9000, UNIVAC 1108, dan G600. Oke, selanjutnya generasi keempat dari tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanufaktur dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau bisa disebut dengan Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro.
Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972, muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya serta CPM untuk sistem kontrol operasinya. Lalu ada generasi kelima, yaitu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu microprosesor yang dianggap paling canggih. Generasi pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer yang bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan kodifikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.